Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Dibio dengan NIM 2023143672 akan menjelaskan latar belakang perlunya psikologi pendidikan bagi calon guru. Latar belakang. Kaitan yang sangat kuat antara psikologi pendidikan dengan tindakan belajar. Tidak mengherankan apabila beberapa ahli psikologi pendidikan menyebutkan bahwa lapangan utama studi psikologi pendidikan adalah soal belajar. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik bagi peserta didiknya tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dalam tugasnya. Itulah pentingnya penguasaan psikologi pendidikan bagi para tenaga pendidik. Rumusan masalah. Dalam pembahasan materi ini, dan agar tersusun secara sistematis dan efisien, maka timbullah beberapa rumusan masalah. Di antaranya, yang pertama, bagaimana ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang kedua, bagaimana peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Yang keempat, bagaimana eksperimen para ahli teori belajar psikologi. Yang kelima, apa saja yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan. Tujuan. Yang pertama, menjelaskan ruang lingkup psikologi dalam pendidikan. Yang kedua, mengetahui peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memahami manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Yang keempat, mengetahui eksperimen para ahli. Yang kelima, mencapai hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan yang meliputi studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisien di dalam pendidikan. Menurut Arthur S. Reber, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas, pengembangan dan pembaharuan kurikulum, ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan, sosialisasi, proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif dan penyelenggaraan pendidikan keguruan. Menurut Duffy dan Rohler 1989, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Ruang lingkup. Menurut Good dan Brophy 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara psikologi dengan guru. Yang kedua, manajemen kelas. Yang ketiga, mengurangi masalah belajar pengertian. Prinsip perbedaan individu dalam belajar, model dan desain belajar, dan prinsip pengajaran. Yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan. Prinsip dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan kepribadian, kreativitas, dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang kelima, motivasi, pengertian, teori, dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang keenam, evaluasi dalam belajar, pengertian, macam, cara menyusun, prosedur penilaian, monitoring, begitu banyak hal yang harus dipelajari seorang guru dalam melakukan proyek situs. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik dan calon pendidik. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memahami perbedaan individu peserta didik. Yang ketiga, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Yang keempat, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Yang kelima, memberikan bimbingan pada peserta didik. Yang keenam, mengevaluasi hasil pembelajaran. Sekian pembahasan tentang latar belakang perlunya psikologi pendidik bagi calon guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.